Apakah kalian pernah mendengar tentang sebuah pesantren terbesar di Indonesia yang lokasinya berada di Jawa Timur? Pesantren ini merupakan pesantren yang berada di Pasuruan, lebih tepatnya di Sidogiri, Kraton Pasuruan, Jawa Timur. Pesantren Sidogiri merupakan pesantren tertua yang ada di Indonesia dan masih ada sampai saat ini. Pesantren yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman ini diperkirakan berdiri pada tahun 1718 Masehi di masa pendudukan Belanda. Pada video kali ini kita tidak akan membicarakan tentang satu pesantren saja, akan tetapi lebih luas lagi kita akan membahas perkembangan pesantren yang ada di berbagai wilayah negara Indonesia. Perkembangan pesantren di Indonesia tidak lepas dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para dai dan wali yang ada di Nusantara. Agar lebih memudahkan kita mempelajari perkembangan pesantren ini, berikut merupakan fase-fase perkembangan pesantren di Indonesia. Berdirinya dan perkembangan pesantren tidak dapat dipisahkan dengan zaman Wali Songo, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan pondok pesantren. Yang pertama kali adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi adalah orang pertama dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa, sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga pesantren itu sudah ada sejak abad ke-15. Dalam perkembangan pesantren, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang telah mendirikan pesantren di Kembang Kuning, kemudian pindah ke Ampel Denta, Surabaya dan mendirikan pesantren di sana. Misi keagamaan dan pendidikan yang didirikan mencapai sukses, sehingga setelahnya banyak permunculan pesantren-pesantren yang didirikan oleh para santrinya. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, Pesantren Demak oleh Raden Fata, dan Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang. Penaklukan Belanda atas bangsa di Nusantara telah menyebabkan adanya proses westernisasi atau kebarat-baratan di berbagai bidang, termasuk pula dalam bidang pendidikan, dengan berdalih pembaharuan mereka menyelinapkan misi kristenisasi untuk kepentingan Barat dan agama Nasrani. Tujuan itulah yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Dengan peraturan-peraturan yang dibuat, mereka berusaha untuk menyudutkan dan meminggirkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, khususnya pesantren. Pemerintah Belanda berusaha menyudutkan lembaga pendidikan Islam dengan membuat kebijakan-kebijakan yang melarang kiai untuk memberikan pengajaran agama kecuali ada izin dari pemerintah. Pemerintah Belanda melakukan penutupan terhadap madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Jepang menjajah Indonesia setelah menguasai pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru.
Pada awalnya, sikap pemerintahan Jepang menampakkan sikap yang sangat menguntungkan Islam, seakan-akan membela kepentingan Islam. Sikap tersebut ternyata hanyalah siasat Jepang untuk memanfaatkan kekuatan Islam dan nasionalis untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Namun, sikap Jepang itu tidak berlangsung lama karena setelah mendapat tekanan dari pihak sekutu, pemerintah Jepang bertindak sewenang-wenang dan bahkan lebih kasar dan kejam daripada pemerintahan Hindia Belanda. Kegiatan sekolah diberhentikan, diganti dengan kegiatan baris berbaris dan latihan perang untuk membantu Jepang. Sehingga para kiai banyak yang ditangkap akibat melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, pemimpin bangsa Indonesia memulihkan kembali dan berusaha mengembangkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Pondok pesantren pada masa ini yang merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal, mulai mengadakan perubahan-perubahan guna menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, yang berpengalaman luas, diantaranya dengan memasukkan mata pelajaran non-agama ke dalam kurikulum pesantren. Sebagian juga ada yang memasukkan pelajaran bahasa asing ke dalam kurikulum wajib di pondok pesantren. Hal ini akan merubah penafsiran bahwa pesantren itu identik dengan kekolotan, tradisional, bangunannya yang sempit, kumuh, dan terisolasi di pedesaan, kepada pandangan yang menilai bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang unggul dan dapat dibanggakan, yang bisa menjadi alternatif sistem pendidikan modern. Salah satu bukti berhasilnya pendidikan dalam pesantren adalah alumni-alumni pondok pesantren saat sekarang ini sudah banyak yang sukses berkecimpung di berbagai bidang, mulai dari kalangan elit sampai di bawah. Ini menunjukkan besarnya peranan pesantren dalam ikut andil menyukseskan pembangunan bangsa Indonesia. Berikut merupakan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia yang sejak zaman dahulu sampai sekarang masih eksis dan tetap ada sampai sekarang.